Benda apa ini? Juni 2026. Kediaman lama keluarga Su di desa Bailey. Ruang penyimpanan di lantai 2. Menemukan vas biru putih dinasti Yuan. Harga pasar, 2 juta Yuan. Ini. Bukankah ini ruang penyimpanan di lantai 2 rumah saya? Kenapa tahun baru saja berakhir? Ada berita dari bulan Juni. Mungkinkah ponsel tersebut memiliki virus? Bersiaplah untuk rabat pagi. Ibu Su Chen. Remaja yang kembali. Putra. Tahun baru sudah berakhir. Mengapa Anda belum kembali bekerja? Ibu dan ayah. Saya dipecat sebelum tahun baru. Dia masih belum menemukan pekerjaan. Saya khawatir Anda akan khawatir. Jadi saya tidak memberitahu Anda. Anak konyol. Jika kita kehilangan pekerjaan, kita akan mencari lebih banyak. Jangan menekan diri sendiri. Tepat. Kami di rumah. Tetap tenang dan cari perlahan. Bagaimana Anda bisa kehilangan makanan? Lari dengan wanita tua itu. Ayo masak untuk putra kita. Ayo pergi. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Hasilkan banyak uang. Di masa depan, saya akan biarkan Anda menikmati kehidupan yang damai dan damai. Aku akan membalasmu dengan baik. Rahmat mengasuh. Benda apa ini? Juni 2026. Kediaman lama keluarga Su di desa Bailey. Ruang penyimpanan di lantai 2. Menemukan vas biru putih dinasti Yuan. Harga pasar, 2 juta Yuan. Ini. Bukankah ini ruang penyimpanan di lantai 2 rumah saya? Kenapa tahun baru saja berakhir? Ada berita dari bulan Juni. Mungkinkah ponsel tersebut memiliki virus? 28 Februari, pukul 14.23. Su Chen dengan jujur mengakui kepada orang tuanya tentang penganggurannya saat melihat lowongan pekerjaan di balkon. Memicu penginstalan aplikasi Future Express. Ini bukan virus. Aplikasi ini yang didorong adalah informasi tentang masa depan. Jika itu benar, saya bisa menghasilkan uang dengan aplikasi ini. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang pekerjaan. Itu masih bisa dilakukan. Biarkan orang tua Anda menjalani kehidupan yang baik. Sungguh. Itu benar. Botol ini dan telepon ditampilkan. Persis sama. Ayah, ibu, hari-hari indah kami. Ini benar-benar datang. Saya akan pergi ke toko barang antik di kota sekarang. Jual vas ini dengan uang tunai. Halo. Saya ingin menjual benda ini. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Menjual barang. Hanya barang-barang di tas Anda. Berapa nilainya? Mungkin itu memo yang Anda ambil di suatu tempat. Mencoba untuk bertahan di sini. Anda tahu. Bagaimana Anda bisa berbicara? Ini di rumah lama saya. Barang-barang lama ditemukan, bukan sampah. Perhatikan baik-baik sebelum Anda memutuskan. Aduh. Mengembalikan barang lama. Hanya warna glasir dan polanya. Lihat saja, barang palsu yang diproduksi secara massal. Saya pikir Anda hanya mengejar uang. Tenggelam dalam pikiran. Ambil beberapa barang warung pinggir jalan. Datanglah ke toko barang antik untuk mengisi kekosongan. Cepat berkemas, bawa pergi. Jangan biarkan bisnis kami menghalangi. Hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu palsu? Perhatikan lebih dekat. Ini jelas barang lama. Mengapa? Hanya karena saya berada di bidang pekerjaan ini. Saya telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan masih tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Jika Anda terus menyebabkan masalah seperti ini, aku akan memanggilmu penjaga keamanan. Xiao Li. Apa keributannya? Siapa yang menyuruhmu memperlakukan tamu seperti ini? Manajer Zhang Zhang. Ini dia. Anak ini membawa barang palsu ke toko mencoba menjual. Saya mencoba mengusirnya, tetapi dia tidak senang tentang itu. Menyebabkan masalah di sini. Su Chen. Teman sekelas lama. Apakah itu Anda? Zhang Ting. Anda bekerja di sini. Ini toko saya. Saya melihat botol Anda. Sepertinya vas biru putih dinasti Yuan. Bentuk bejana lengkap. Warna biru putihnya kaya dan murni. Ini adalah karya yang langka dan otentik. Xiao Li. Anda baru saja mengatakan ini palsu. Manajer Zhang Zhang. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Penglihatan yang buruk bukanlah alasan. Sebagai pegawai toko, Anda tidak hanya kekurangan keterampilan profesional dan menilai orang dari penampilan mereka. Mengejek para tamu. Ini ada di toko saya. Sama sekali tidak diizinkan. Anda sekarang. Dia segera meminta maaf kepada pria itu. Tuan. Maaf. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung. Aku seharusnya tidak mengejek mukmu. Saya seharusnya tidak mengatakan botol Anda palsu. Maafkan saya. Lupakan saja. Lupakan saja. Su Chen. Maaf karena membuat Anda merasa dirugikan. Harap tunggu sebentar. Su Chen. Botol ini adalah harga pasar. Sekitar 2 juta. Saya punya cek di sini. Ada 2 juta di dalamnya. Saya dengan tulus ingin membeli. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Aplikasi ini juga mengatakan itu bisa dijual seharga 2 juta. Sepertinya Zhang Ting tidak berbohong padaku. Ya, Anda bisa. Terima kasih, Zhang Ting. Dia tidak hanya membantu saya keluar dari kesulitan. Dan mereka menawarkan harga yang wajar. Su Chen adalah orang yang seharusnya dia miliki. Bagaimanapun juga, kami adalah teman sekelas lama. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda keluar. Dan botol ini. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Bisa mendapatkannya juga merupakan keberuntungan saya. Saya akan bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan profesional saya di masa depan. Perlakukan tamu secara setara. Jika hal seperti ini terjadi lagi, Anda tidak perlu datang lagi. Ya, Manajer Zhang. Saya ingat. Tidak pernah lagi. Oh, benar. Akan ada barang-barang lama seperti itu di masa depan. Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Saya akan memberi Anda harga teradil. Tentu, pasti. Ibu dan ayah. Saya punya kabar baik untuk Anda. Kembali. Bibi. Paman. Mengapa Anda di sini juga? Bagaimana? Aku tidak bisa datang ke tempatmu. Chen Er. Mengapa Anda begitu bahagia? Sesuatu terjadi. Ibu. Saya mengambil rumah tua di rumah. Pas yang saya temukan. Menjualnya. Dia menghasilkan 2 juta. Mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi. Benar.
Dia benar-benar menghasilkan 2 juta. Chen Er, Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Baiklah. Itu bagus. Sekarang masalah pekerjaan Anda. Tidak perlu terburu-buru. Kehidupan keluarga kami. Anda juga dapat bersantai dan bersantai. 2 juta. Su Chen, apakah Anda terobsesi dengan uang? Di rumah lama Anda. Apa yang bisa dianggap berharga? Mungkin dia tertipu. Bawa kembali tiket palsu. Bodohi orang tuamu. Itu keponakan tertua. Bersikap membumi. Jangan selalu berpikir untuk mengambil jalan yang salah. Jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan, paman dapat membantu Anda. Temukan pekerjaan di lokasi konstruksi, meski agak melelahkan. Tapi setidaknya itu adalah uang yang sah. 2 juta yang tidak dapat dijelaskan ini. Saya pikir itu sangat tidak mungkin. Bibi dan paman. Pemeriksaan saya ini nyata. Pas itu adalah saya. Dijual ke toko barang antik teman sekelas lama. Benar-benar dapat diandalkan. Lihat, semuanya. Pada pemeriksaan ini, tak satupun dari mereka yang menandatangani. Ini jelas cek palsu. Anda anak. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Masih mencoba membodohi orang tua Anda. Chen Er. Ini, mengapa tidak ada tanda tangan? Mungkinkah? Ini benar-benar palsu. Itu tidak mungkin. Pada saat itu, saya dengan jelas melihatnya mengisinya. Bagaimana mungkin tidak ada tanda tangan? Dan mereka mengatakan itu tidak palsu. Cek yang tidak ditandatangani. Itu hanya selembar kertas bekas. Aku menatapmu. Dia tertipu. Masih keras kepala berbicara di sini. Su Chen. Maaf. Saya bertanya saat mengatur tagihan, saya menemukan cek yang saya berikan kepada Anda. Lupa menandatangani. Jadi dia sengaja mengejarnya. Saya akan menebusnya. Paman dan Bibi, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu sibuk sekarang. Jadi, si lalai untuk menandatangani. Maaf mengkhawatirkan Anda. Vas yang dijual Su Chen. Ini adalah vas biru putih dinasti Yuan. Itu benar-benar bernilai 2 juta. Pemeriksaan ini. Ini juga nyata dan efektif. Terima kasih, Zhang Ting. Aku bahkan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan khusus. Begitulah seharusnya. Akulah yang lalai dalam tugasku. Baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan pergi dulu. Oh sayang. Menghela nafas. Berhati-hatilah. Ya ampun, ini. Sekarang tidak ada kesalahan. Bibi dan paman. Bukankah Anda baru saja mengatakannya? Cek saya ini palsu. Dia bilang dia tergila-gila menghasilkan uang. Dia bahkan mengatakan saya berjalan di jalan iblis. Mengapa Anda tidak berbicara sekarang? Chen Er. Bibi juga mengkhawatirkanmu. Seseorang menipu saya. Bibi melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ya, Chen Er. Kami juga peduli pada Anda. Karena cek itu nyata. Itu tidak bisa lebih baik. Peduli dengan saya. Saya tidak tahu dia peduli. Yang saya lihat hanyalah ejekan. Dan meremehkan mereka. Anda baru saja mengatakan, di rumah lama saya, Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Dia bahkan mengatakan saya tidak dapat menemukan pekerjaan. Dia hanya bisa pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa batu bata. Mengapa kamu tidak berpikir kamu mengkhawatirkanku? Ya. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diurus di rumah. Saya akan pergi dulu. Ibu dan ayah telah membuatmu khawatir. Mulai sekarang, saya pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Dengan perangkat lunak masa depan ini. Masih khawatir tidak menghasilkan uang. Berita terkini. Maret 10, 2026. Kota Lingnan akan segera tiba. Penurunan suhu besar yang langka secara historis. Jeruk keprok gula tidak dipanen tepat waktu. Pengurangan produksi sebesar 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga jeruk keprok akan naik tajam. 10 hari tersisa. Jeruk keprok gula akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Ini benar-benar kesempatan emas. Manfaatkan selisih harga ini. Dana yang ada hampir 2 kali lipat. Ini adalah peluang bisnis saya. Akhirnya, itu datang. Tapi dia harus menghabiskan semua 2 juta. Membeli jeruk keprok gula melelahkan. Ngomong-ngomong, dia perlu mencari beberapa pembantu terlebih dahulu. Anda sangat tertutup. Mengapa Anda membawa saya ke pasar buah? Tertarik untuk melakukan sesuatu yang besar? Suge. Karena semua orang ada di sana, kemudian saya akan langsung ke intinya. Saya tahu 1 untuk 2 juta, berubah menjadi rencana untuk 4 juta. Ketika saatnya tiba, semua orang menghasilkan uang. Suge. Di antara mantan teman bermain, Anda selalu penuh dengan trik. Berhentilah membuat kami tegang. Datang. Menjual kembali jeruk keprok gula, lewati perantara. Akses langsung ke petani buah. Beli rendah, jual tinggi. Suge. Mengesankan. Jangan khawatir, saya punya banyak saudara laki-laki. Masalah manual. Saya akan menanganinya. Jadi sekarang, bagaimana dengan langkah pertama? Artinya, mengunjungi petani buah di sekitarnya. Tanyakan tentang situasinya. Baiklah. Tuan, berapa banyak Anda menjual jeruk keprok gula ini? Pilih beberapa kotak yang bagus. Bawa keluarga saya ke hotel. Baiklah. Yo, bahkan orang malang itu datang untuk membeli barang. Ini bukan mantan pacarku. Pewaris generasi kedua kaya yang berselingkuh dengannya. Musuh benar-benar berpapasan. Su Chen. Jeruk ini tidak dijual dalam jumlah besar. Anda berada di tempat yang salah, bukan? Ada apa? Beli jeruk keprok gula dan juga merasa lebih unggul dari orang lain. Menghela nafas. Bos Su baru-baru ini menghasilkan 2 juta. Apa salahnya membeli sekotak jeruk keprok? Bolehkah saya bertanya, bos, berapa banyak yang Anda inginkan? Tuan, tanyakan kepada petani buah terdekat. Jika harganya tepat, saya akan mengambil sebanyak yang saya bisa. Tidak. Hasilkan uang dengan keberuntungan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan nyata?
Anda melakukan hal-hal ini, perdagangan dumping. Gula jeruk keprop ini, paling banyak, 1 atau 2 yuan. Itu tepat setelah tahun baru. Output hanya akan meningkat. Harga lebih rendah. Bayi. Anda mengatakan kepadanya hal ini. Apa gunanya? Itu benar. Saya menunggu melihat bagaimana Anda mengimbangi. Hari saya tidak punya uang. Ayo pergi. Cobalah. Tidak perlu. Tuan, saya menepati janji saya. Diskusikan dengan petani buah. Saya memiliki 2 juta di tangan saya. Beli semuanya sebagai jeruk keprop gula. Berapa 2 juta? Menghela nafas. Baiklah. Hei, bro, saya akan lakukan apa yang Anda sarankan. Saya sudah berbicara dengan petani buah terdekat. Mereka melihat kemurahan hati Anda. Mereka semua mengatakan mereka akan memberimu 1 yuan lebih sedikit. Saya menghubungi cold storage kota. Ada juga tempat untuk menjaganya tetap segar. Ingat nanti, katakan ini kepada saudara-saudaraku yang telah pergi ke kebun yang berbeda saat memetik. Pertahankan beberapa cabang dan batang. Umur simpan lebih lama. Mengerti. Selanjutnya, tunggu saja waktu matang. Suge. Anda benar-benar memiliki pola pikir kenabian. Tahun ini, gelombang dingin yang parah tiba. Banyak pedagang. Semua orang memohon untuk membeli dari kami. 1,8 yuan. 3 potong jeruk keprop gula. Dia segera menjualnya seharga 8 yuan. 10 yuan. Dia melakukan perhitungan sederhana. Memotong biaya. Kami sekarang menghasilkan laba bersih. Dia menghasilkan 2 juta. Su Chen. Anda dapat memerintahkan angin dan hujan. Itu berlebihan. Saya hanya beruntung. Menghasilkan begitu banyak uang. Semua saudara menerima dividen. Bos Su. Ini adalah hadiah sederhana. Jeruk keprop gula dari kota dan kabupaten. Semuanya ada di tanganmu. Saya juga ingin berbagi. Bos Liu, bagaimana saya mengingatnya? Beberapa hari yang lalu, putramu bahkan berkata, saya menunggu untuk kehilangan segalanya. Bos Su, maafkan aku. Bicara. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, jadi tergagap. Maaf, Bos Su. Mengetahui cara berbisnis adalah hal yang baik, tapi Anda masih harus mengajari putra Anda dengan baik. Ya. Bos Su benar untuk memberi ceramah. ...2026, elit teknologi yang sedang naik daun dari kabupaten kecil, teknologi Hahai, mengembangkan chip baru. Harga saham melonjak ke batas harian. Menghela nafas. Bos Su. Oh sayang. Halo, Bos Su, saya dari kota, bos teknologi Hahai. Saya mendengar tentang investor jenius Bos Su. Dia dan saya berasal dari kampung halaman yang sama. Saya hanya ingin datang. Mari kita mengenal satu sama lain. Teknologi Hahai. Ini adalah jenis kilatan berita yang Anda lihat. Perusahaan yang akan lepas landas di masa depan. Tanpa alasan, dia tidak naik ke aula 3 harta karun. Bos Yo tidak akan serius. Datang kunjungi saya hanya untuk berkunjung. Sebenarnya, saya ingin menemukan Bos Su. Sponsor Lala. Perusahaan kami sekarang. Kebutuhan dana yang mendesak. Bos Yo. Bos Liu, silakan duduk. Pelayan. Kemudian 2 set mangkuk dan sumpit disajikan. Bos Su tidak tahu ini. Anak itu Yo Hao. Dia memulai beberapa perusahaan teknologi. Ini adalah karyawan selama tahun baru. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan upah. Saya pikir itu akan bangkrut. Mungkin mereka hanya memasukkan uang ke dalamnya. Tenggelam lebih cepat daripada melewatkan air. Mungkin mereka hanya memasukkan uang ke dalamnya. Tenggelam lebih cepat daripada melewatkan air. Bos Liu benar. Tapi selama kita bisa melewatinya. Setelah produk kami ditayangkan, semuanya akan baik-baik saja. Bos Su, Anda menghasilkan uang seperti ini sekarang. Tidak perlu berinvestasi dalam hal semacam ini. Industri berisiko tinggi. Saham teknologi apa yang ingin Anda investasikan? Izinkan saya merekomendasikan satu kepada Anda. Masa depan Shengteng. Masa depan Shengteng adalah orang yang dipuji sebagai perusahaan dengan potensi masa depan terbesar di Provinsi Lingnan. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir saham telah naik. Gadis, itu benar. Bos Su, sebenarnya, saya tidak meminta banyak. Selama Anda memilih saya, 1.500.000 akan dilakukan. Saya akan menginvestasikan 3 juta. Bos Su, dia ingin membeli saham Shengteng senilai 3 juta. Saya ingin memberikan 3 juta ini. Semuanya. Teknologi Hahai. Benar. Sungguh. Oh, terima kasih. Terima kasih, Bos Su. Bos Su, Anda menginvestasikan uang pada orang-orang seperti itu. Ini benar-benar membuang-buang uang. Bos Liu, tampaknya filosofi bisnis kita tidak sejalan. Lain kali, ada kesempatan. Mari bekerja sama lagi. Ini. Saudara MA, mengantar tamu. Ayo pergi. HMPH. Hehe. Oh sayang. Terima kasih banyak. Bos Su mengerti. Saya akan membawa kabar baik ini ketika saya kembali nanti. Beritahu staf saya. Setelah produk dirilis, saya akan segera menghubungi Anda. Baiklah. Ngomong-ngomong, ini adalah bisnis penghasil uang saya. Saudara-saudara di sini, ingatlah ini. Untuk saat ini, jangan beritahu keluarga saya. Baiklah. Anak itu Su Chen. Bukankah itu hanya menjual kembali jeruk menghasilkan uang? Dia benar-benar memikirkan diri sendiri. Dia adalah seorang ahli investasi. Ayah. Aku sudah memberitahumu segalanya. Anak itu sombong. Baik-baik saja. Menunggu investasi 3 juta ini. Masukkan semuanya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa terus memantul. Itu selesai begitu cepat. Saya pikir itu akan sampai bulan depan. Itu pasti Bos Su. Saudara-saudaraku, antusias setelah menerima dana.
Kerja sebulan. Itu dilakukan hanya dalam beberapa hari. Penting untuk menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Tunggu sampai perusahaan mendapat untung. Saudara-saudara semuanya adalah pahlawan. Pesan suara, panggilan FaceTime. Su Chen, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Perusahaan kecil itu belum melarikan diri, bukan? Tebak apa? Ayah saya adalah presiden kamar dagang. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir. Acara peluncuran produk baru Shengteng malam ini. Baiklah, beritahu ayah Anda. Saya akan berada di sana. Baiklah, beritahu ayah Anda. Saya akan berada di sana. Bos Su, malam ini, peluncuran produk baru Shengteng. Perusahaan kami juga akan berpartisipasi. Saya kebetulan sedang mempersiapkan pertemuan. Izinkan saya memperkenalkan produk perusahaan kami. Ngomong-ngomong, Bos Su, beberapa hal. Saya membuat keputusan sendiri. Anda sekarang adalah perusahaan kami, pemegang saham terbesar. Saya akan meminta seseorang yang menghitung berdasarkan tanggal dan waktu lahir Anda. Saya akan memberi perusahaan nama baru. Panggilan, Teknologi Mingzu. Untuk menerangi gambar lilin terang yang bersinar sendirian. Baiklah, saya mengerti. Saya akan menghadapinya sekarang. Bos Su, di lini produksi, tiba-tiba, masalah kecil terjadi. Saya harus pergi sekali. Konferensi pers malam ini. Saya mungkin datang agak terlambat. Anda benar-benar tahu bagaimana memilih tempat yang tepat untuk berkencan. Semua orang pergi ke bioskop. Anda benar-benar bawa saya ke acara peluncuran bisnis. Saya tidak sendirian. Belum terbiasa dengan tempat ini? Anda telah melihat adegan besar dengan ayah Anda. Saya ingin mengundang Anda ke sini. Bantu saya menjaga semuanya tetap terkendali. Su Chen, kamu benar-benar berani datang. Saya pikir begitu. Anda gagal dalam investasi Anda. Itu sudah bangkrut. Dia bersembunyi di rumah sambil menangis. Oh sayang. Jangan katakan itu. Bos Su pasti akan menerimanya. Biathlon kehilangan uang pada skala ini. Biarkan saja Bos Su. Ini hanya kembali ke kehidupan normal. Malam ini, Shengteng meluncurkan produk baru. Pada saat itu, harga saham pasti akan melonjak. Kesenjangan antara Anda dan saya, itu hanya akan menjadi lebih besar. Saya pikir saham perusahaan Youhao itu pasti akan lebih tinggi dari Shengteng. Bukankah itu hanya menjual kembali barang sekali? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa saham. Bertaruh? Jika itu perjudian, maka berjudilah. Jika apa yang Anda katakan benar. Saya di sini di tempat itu. Merangkak seperti anjing. Berarti apa yang Anda katakan? Berkat teknologi Shengteng. Terobosan dalam teknologi. Biaya chip. Itu telah turun ke titik terendah dalam sejarah. Sebagai produsen yang sudah lama mapan, Shengteng, rantai teknologi adalah tentang penyempurnaan. Meskipun Shengteng memperbarui perlahan, tapi tidak ada keluarga Guang di tempat kejadian dan mampu mengalahkan mereka di kedua sisi. Mungkin pedesaan. Apakah Anda mendengar itu? Sekarang, Shengteng adalah yang ada di pasaran, perusahaan teknologi teratas. Jangan tidak sabar, masih ada satu orang lagi di belakangnya. Semua orang. Ini yang terakhir hari ini. Perusahaan pameran. Kami juga penyelenggara. Pengaturan yang disengaja, perusahaan terakhir dan terakhir. Produk mereka. Ini dapat dikatakan berdampak signifikan pada seluruh industri. Penggulingan. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Teknologi Mingzu. Bawa mereka kepada kami. Pencapaian penelitian ilmiah terbaru. Chip ini disebut Zulong. Ini menawarkan harga yang terjangkau. Dan daya komputasi berulang. Ini menerobos dengan perusahaan Shengteng. Monopoli atas seluruh industri. Ini. Saya sebelumnya membeli perusahaan mereka, pemegang saham. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Sekarang, saham Shengteng jatuh seperti tebing. Apakah Anda yakin tidak ingin menjual sedikit? Masih. Anda sudah memikirkannya bagaimana menjadi anjing. Apa yang Anda banggakan? Tahukah Anda? Apa artinya itu? Seekor unta yang mati karena kurus, lebih besar dari kuda. Tepat. Keuntungan perusahaan lain. Apa yang Anda banggakan? Anda benar-benar tahu bagaimana mengandalkan orang lain. Saham Anda kehilangan uang. Mengapa mengambilnya pada saya? Bolehkah saya bertanya, bos teknologi Mingzu, apakah itu di lokasi? Anda adalah pemilik teknologi Mingzu. Benar-benar muda dan menjanjikan. Su Chen, ini sangat penting. Konferensi pers, Anda tinggal di sini lagi, meniru orang lain untuk menimbulkan masalah. Saya akan memanggil penjaga keamanan. Aku mengundangmu keluar. Su. Saya ingat bos teknologi Mingzu. Bukankah nama keluarganya Yo? Keamanan. Di mana penjaga keamanan? Cepat singkirkan pembuat orang ini. Keluar untukku. Dan seterusnya. Apa yang Anda lakukan? Youhao. Kamu benar-benar Su Chen. Sarang ular dan tikus. Kamu masih berani menghentikanku. Percaya atau tidak, aku akan membawamu keluar bersamaku. Bagaimana? Konferensi pers ini. Kami tidak diterima di Mingzu Technology. Youhao. Iya, bos teknologi Mingzu, itu namanya. Tuan Youhao. Bisakah Anda berbagi pemikiran Anda? Apakah itu terkait dengan perusahaan? Tuan Su. Bapak dan Ibu. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih. Itu yang berdiri di sampingku. Tuan Su Chen. Dia saat ini berada di perusahaan kami, pemegang saham terbesar. Tanpa dukungannya, perusahaan kami tidak akan berada di tempat sekarang.
Tuan Yao, teknologi Mingzu menjadi terkenal dalam semalam. Nilai pasar langsung melampaui 100 juta. Bolehkah saya bertanya tentang masa depan Anda? Apa rencana Anda? Ini adalah langkah pertama. Kita pasti perlu menghargai mereka. Saya selalu percaya. Dan untuk membantu karyawan kami. Memberi kembali selalu mendukung pemegang saham kami. Kemudian, dengan teknologi kami. Untuk mendukung lebih banyak orang seperti kami. Mimpi. Perusahaan yang menjanjikan. Xiao Liu, bos. Apakah apa yang Anda katakan masih diperhitungkan? Pebisnis menghargai integritas. Anda tidak ingin melakukan banyak hal di depan semua orang, media dan tamu hadir. Saya ingin orang lain tahu. Anda adalah orang yang menepati kata-kata Anda. Tidak tahu malu, bukan? Tenunan. Tenunan. Putra, putra, bangun, 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 bangun. Datang dan lihat. Cepat. Datang. Nak, lihat. Inilah yang dikatakan di TV. Apakah itu semua benar? Nak, kamu benar-benar memulai sebuah perusahaan. Mengapa Anda membuat keributan di pagi hari? Hari ini, suami saya memiliki bayi. Seorang klien besar datang untuk berkunjung. Kakak ipar. Ikutlah denganku untuk membeli sesuatu. Perlakukan mereka dengan baik. Berita tahun baru. 2026. Santian, seorang pengusaha farmasi terkenal di keluarga Su di desa Baihe. Dia meninggal karena keracunan makanan saat mengunjungi kerabat dan teman-teman. Dia hidup sampai usia 49 tahun. Setelah penyelidikan, Santian sangat alergi terhadap apel. Matahari Tian. Klien utama. Hari ini. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus mengingatkan ibu saya. Saya tidak bisa membiarkan siapapun mendapat masalah di rumah saya. Sanzong. Silakan masuk ke dalam. Hahaha. Hei, Su Chen, pergilah. Tuangkan segelas air kepada Emerson. Anak ini tidak memiliki rasa bijaksana, sungguh. Hahaha. Yang itu. Hal seperti itu. Baiklah, silakan. Yang ada di tanganmu, proyek pengembangan obat baru. Siapa yang melakukannya? Ayo makan dulu. Saat makan, tidak ada bisnis yang dibahas. Hahaha. Ya. Oh sayang. Jika dibiarkan terlalu lama, kulit akan berkerut. Dan buah-buahan lainnya, jus cocok. Ibu, Bibi, Anda tidak siap. Buah apa? Apa hubungannya dengan Anda? Ini untuk bangsawan, disiapkan oleh tamu. Lai Sanzong, mulailah dengan beberapa buah untuk membangkitkan nafsu makan Anda. Ini adalah jus yang baru diperas. Anda harus mencobanya juga. Su Chen, kamu akan membalikkan keadaan. Nak, apakah kamu gila? Minta maaf kepada Presiden San. Maaf tentang itu. Matahari Shu, maaf. Saya melihat laporan berita mengatakan Anda tidak suka apel. Jadi saya cemas sejenak. Baru kemudian dia merebut jus apel. Jus apel. Ju Juncheng. Bagaimana Anda melakukan sesuatu? Saya tidak menekankannya kepada Anda. Apakah saya tidak makan apel? Sanzong. Apel ini sangat bergizi. Bukankah dokter itu berkata, 1 apel sehari? Apakah dokter menjauh dari saya? Saya pikir itu adalah dokter yang mengunjungi saya. Alergi apel saya. Tidakkah Anda tahu? Anda adalah Su Chen. Saya menyebut nama ini. Mengapa terasa begitu akrab? Anda adalah kabupaten racun kami. Pengusaha muda berprestasi yang muncul. Su kecil. Saya telah lama mengagumi reputasi besar Anda. Anda terlalu baik. Tidak sama sekali. Saya masih memikirkan hari lain. Anda ingin saya mengajari Anda cara berdagang saham? Tidak tahu. Saya memilikinya. Ada salah satunya. Pesanan transportasi untuk obat-obatan baru. Xiao Su selalu tertarik untuk menjawab. Apa Tuan San? Apa Tuan San? Anda. Apa yang Anda panggil dia? Su muda sekarang bernilai puluhan juta. Saya memanggilnya Bos Su. Tidak terlalu banyak, bukan? Apa? 10 juta. Matahari Shu. Perusahaan saya baru saja memulai bisnis farmasi. Saya juga tidak mengenalnya. Jadi, mungkin bukan masalah besar. Su Chen, Anda tidak terbiasa dengannya. Paman, kamu mengenalku dengan baik. Paman, bantu Anda mendapatkannya. Anggota keluarga. Jumlahnya mudah didiskusikan. Tepatnya, Su Chen. Anda tidak mengerti bisnisnya. Pamanmu mengerti. Biarkan pamanmu membantumu. Tepat. Dengarkan saja nadanya. Anda tidak tahu. Saya pikir Anda adalah ayah saya. Aku tidak akan memanjakanmu. Sanzong. Saya benar-benar tidak bisa menangani bisnis macam ini. Jangan menghambat bisnis Anda. Anda dapat dengan mudah meminta orang lain untuk melakukannya. Saya mengerti. Xiao Su selalu menghormati orang-orang cerdas. Seperti ini. Besok. Kebetulan ada bos besar lewat di sini. Xiao Su selalu ingin berbisnis. Saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka.
Sanzong. Bolehkah saya bertanya apakah saya boleh bertanya? Bukankah itu? Presiden Lin dari keluarga Lin akan datang. Mengapa Anda bertanya begitu banyak? Jadilah orang baik. Langkah pertama adalah melakukannya dengan baik. Itu tugasku sendiri. Su kecil. Anda bisa memberi saya tumpangan. Mengapa Anda tidak pergi bersamanya untuk mengantarnya pergi? Apa yang harus diberikan? Tidak bisakah Anda mengatakan apa yang Anda maksud? Presiden San barusan. Arti di antara garis. Jadi biarkan Su Chen pergi sendirian. Mereka tidak akan membiarkan kami mengikuti. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Bukankah saya mengatakan untuk tidak membuat apel? Apa yang terjadi dengan Anda? Bukannya Anda tidak membuatnya jelas. Saya akan tahu. Dia alergi terhadap apel. Berita tahun baru. Juli 15, 2026. Menderita penyakit selama bertahun-tahun. Lin Qingfeng, Presiden Lin Corporation, disembuhkan oleh dokter tahu keliling. Penemuan. Presiden Lin mengungkapkan rahasia penyembuhannya. Ternyata itu adalah urin anak laki-laki. Ternyata itu adalah Presiden Lin Corporation. Dia menderita penyakit aneh. Metode penyembuhannya sangat sederhana. Hanya saja tidak ada yang berani mencoba. Halo, Zhang Ting. Apa yang kamu inginkan dariku? Ayah saya berharap Anda bisa datang ke rumah kami. Dia sepertinya memiliki sesuatu sangat penting. Saya harus memberitahu Anda. Baiklah, aku akan datang ke rumahmu sekarang. Paman Zhang, kamu baik. Aduh. Xiao Chen tiba. Masuk dan duduk. Datang. Dia duduk di samping Zhang Ting. Pamanmu Zhang ada di dalam. Aku akan meneleponnya. Su Chen baik. Beberapa hari terakhir ini, ayah saya, dia terus berbicara tentang Anda. Siapapun yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir kamu adalah putranya sendiri. Saya bisa menjadi. Lihat Anda terlihat cantik. Saya benar-benar tidak ingin memiliki adik laki-laki. Paman Zhang berkata dengan sungguh-sungguh. Hubungi saya. Mungkinkah saya baik-baik saja? Dia ingin menikahkan putrinya denganku. Su Chen, silakan duduk. Tidak perlu terlalu sopan. Xiao Su. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda setuju. Saya bersedia. Ayahku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang Anda inginkan? Xiao Su. Sehari sebelum kemarin. Saya melihatnya. Anda dan Santian, Presiden San bersama. Paman Zhang. Anda perlu menemukan Presiden San. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Saya punya teman. Presiden Lin. Dia merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Paman ingin meminta Anda untuk bertanya kepada Presiden San. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan darinya. Dapatkan obat diskon. Dalam beberapa hari, saya akan memberikannya kepada Presiden Lin. Bertindak sebagai Zhang Shu. Serahkan masalah ini padaku. Su Chen. Kamu benar-benar banyak membantu pamanku. Sebenarnya, tidak perlu membawakannya obat. Kirim saja saya. Saya ingin Presiden Su. Saya tidak berpikir saya memiliki kebiasaan ini. Apa yang Anda pikirkan? Maksud saya bisa menyembuhkan penyakit Presiden Lin. Tuan Lin. Ini dia. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Dewa Saham. Kurang dari sebulan kemudian, disebut. Dia menduduki peringkat pertama di antara 10 pemuda luar biasa kota. Halo, Tuan Lin. Tuan Lin. Ini putriku. Zhang Ting. Duduk. Tuan Lin. Penyakit Anda. Sudah beberapa waktu. Namun saya masih tidak melihat perbaikan apapun. Beberapa rumah sakit papan atas. Seorang dokter terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Saya telah membaca semuanya. Mereka juga tidak dapat menemukan penyebab apapun. Kami baru saja menunjukkannya kepada Presiden Lin juga. Ini benar-benar rumit. Tuan Lin. Saya mendapatkannya dari Paman Zhang. Saya pernah mendengar tentang Anda. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Namun, Anda harus berbaring di tanah terlebih dahulu. Tidak menghormati orang tua. Bagaimana Anda bisa malu membiarkan Presiden Lin berbaring? Maaf, Tuan. Anda adalah dari sekolah kedokteran mana Anda lulus? Saya bahkan bukan mahasiswa kedokteran. Begitu banyak ahli yang bingung. Anda orang luar. Sekarang lompat keluar dan bertingkah seperti badut. Itu hanya seorang anak kecil. Presiden Lin bukan salah satu dari mereka. Memberi Anda target untuk dimainkan. Itu tidak akan menunda apapun. Mencobanya tidak akan menyebabkan penurunan berat badan. Atau apakah itu benar? Anda khawatir saya telah berhasil. Mereka mengambil pekerjaan Anda. Tuan Lin. Jangan tertipu oleh betapa mudanya Su Chen. Tapi sebenarnya, ada beberapa trik untuk itu. Karena itu adalah Sang Tua dan Matahari Tua direkomendasikan. Tentu saja, saya tidak ragu. Tapi anak ini benar. Bahkan setelah mencoba, tidak ada sepotong daging pun yang terlepas. Dalam bisnis, Anda perlu memiliki sesuatu. Semangat mencoba. Presiden Lin benar. Su kecil. Bagaimana Anda berencana untuk mengobatinya? Tuan Lin. Tolong tutup mata Anda terlebih dahulu. Biarkan saya menyeduh sedikit. Menghela nafas. Su Chen, apa yang kamu lakukan?
Mengapa Su Chen melepas celananya? Jadi saya hanya berpikir Anda tidak tahu obat. Tanpa diduga, dia ternyata mesum. Apa yang terjadi dengan Olsan? Anak ini, aku baru saja melepas celanaku untukmu. Berniat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini benar-benar obat. Gejala pada tubuh Tuan Lin. Hanya urin anak laki-laki positif murni. Hanya dengan begitu tata kelola dapat dicapai. Saya pergi dengan tergesa-gesa kali ini. Dia tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. Saya pikir. Aku, anak tua ini, sama. Tuan Lin. Percayalah sekali ini. Obat diberikan sampai penyakitnya sembuh. Sebelumnya, Sanzong, dia bahkan memanggilmu semacam pemuda berbakat. Namun Anda mempermalukan saya di depan umum. Ketua keluarga Lin. Di mana penjaga keamanan? Berbicara, Anda dekat dengan Presiden Lin. Apa hari yang sebenarnya? Ketua Lin, izinkan saya menjelaskan. Pemuda. Aku akan memberimu kesempatan. Ini hanyalah upaya terakhir. Pendekatan yang tampaknya keterlaluan ini. Jika saya memberitahu Anda sebelumnya, dia pasti akan segera diusir. Lanjutkan. Sebenarnya, ada pilihan terakhir lainnya. Xiao Su, katakan padaku. Metode ini bekerja lambat. Itu dibuat dengan merebus telur dengan air kencing anak. Lebih mudah untuk menerima hanya makan telur. Wu dan Yu mengirim tamu. Su kecil. Dengan cara ini, tolong, Presiden Lin tidak membutuhkan hal semacam itu. Cara bengkok. Pelajari saja formula lokal dengan santai, dan berani keluar dan berlatih kedokteran. Jika bukan karena temperamen Lin yang baik, hari ini mungkin terjadi. Aku akan meninggalkan rumah ini secara langsung. Pelayan Wu. Kirimkan saja di sini. Su kecil. Saya memiliki bantuan untuk diminta. Pelayan Wu, cepat bangun. Kamu adalah yang lebih tua. Saya benar-benar tidak bisa menerima gerakan besar seperti itu. Paman Wu. Mereka semua berada di sisi yang sama. Jangan ragu untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan. Suzong kecil yang baik. Saya harap Anda akan menerimanya. Metode membuat telur teh khusus. Beritahu saya. Ada banyak orang di pertemuan barusan. Presiden Lin tidak bisa membuat dirinya kehilangan muka. Saya mengerti, saya mengerti. Ketika kita kembali, saya akan mengajak Presiden Lin untuk mencobanya. Setelah masalah itu selesai, pasti akan ada pahala yang murah hati. 2 orang. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Ayah. Kami di sini, berdiri di pintu masuk hotel. Akankah kita bisa menunggu Bos Lin? Apa yang Anda tahu? Apakah Anda tidak bisa menunggu dan tidak? Anda harus menunggu. Presiden Lin menghela nafas lega. Itu cukup bagi kita berdua untuk mendapatkan. 2 orang. Apakah ini hanya menungguku? Oh, saya mengerti. Anda tidak menunggu Presiden Lin, bukan? Dia adalah yang lebih tua, tapi aku tidak punya waktu untuk melihat kalian berdua. Su Chen. Anda tidak akan menyelinap masuk tanpa izin. Mungkin diusir. Aku tidak sepertimu. Tidak ada sedikit pun kesadaran diri. Dalam cuaca beku ini, jika Anda bersedia terus menunggu, aku akan pulang. Terima kasih telah mentraktirku makan malam hari ini. Lain kali, aku akan mentraktirmu. Lalu saya ingin makan barbecue. Anda bahkan memilih satu. Oh, tapi tidak ada gerakan selama beberapa hari. Ayahku memintaku untuk bertanya padamu, apakah itu dapat diandalkan? Yakinlah, kirimkan. Su Chen. Saya tidak mengatakan Anda. Yang dia lakukan hanyalah bermain di ponselnya setiap hari. Kakakmu masih tahu cara membaca, belajar dan belajar. Untungnya, saya menghasilkan 2 kain. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Menghasilkan uang terdengar sangat mudah diambil. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Apakah hanya karena saya dilahirkan untuk tidak suka mengambil uang? Lihatlah Su Chen. Sebagai seorang penatua, saya harus mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Kekayaan spiritual ini jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Lihatlah bakat keluarga kita. Bukankah itu beberapa waktu yang lalu dia mendapat anggota grup Lin? Apa namanya? Oh, kaligrafi. Penghargaan kaligrafi. Saya benar-benar perlu belajar dari sepupu saya. Setelah menyelesaikan bukunya, itu masih 99% baru. Bahkan dapat digunakan sebagai peluang penjualan. Menghemat banyak uang. Benar? Kakak. Di luar, pengurus rumah tangga keluarga Lin. Mobil mewah itu datang mencarinya. Saat ini tepat di depan pintu kami. Kakak kedua. Apa yang Anda katakan benar? Lin benar-benar mengemudi. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Keluar dan lihat.
Sayang, keluarga kami benar-benar berbakat dan sukses. Saya tidak menyangka itu. Yang ini, sedikit persaingan. Mereka menganggapnya sangat serius. Presiden Lin secara khusus meminta saya untuk datang berkunjung. Di sebelah kiri adalah patung kuda emas murni. Ini melambangkan kesuksesan langsung. Kotak hadiah di sisi kanan berisi sesuatu. Pohon induk adalah daun teh dahong pao. Semoga keluarga Su Anda sukses sebelumnya. Dalam ayunan penuh. Oh sayang. Itu membuat Tuan Lin menghabiskan banyak uang. Biayanya hanya beberapa juta dalam pengeluaran. Tapi persahabatan keluarga Lin kami lebih berat dari ini. Berjumlah beberapa juta. Saya sangat berterima kasih kepada Ketua Lin. Keduanya adalah orang tua Su Chen. Anda salah paham. Su Chen berasal dari keluarga kakak laki-laki tertua saya. Putra biasa-biasa saja itu. Tepat. Kami adalah orang tua Ju Youchai. Menghela nafas, dialah yang bergabung dengan Lin Corporation Anda. Lomba kaligrafi diadakan di sini. Dia memenangkan penghargaan. Kontes kaligrafi seperti apa? Su kecil. Saya benar-benar minta maaf. Lihatlah kesalahan ini. Saya merasakan ketulusan Anda. Bos. Apakah Anda yakin salah? Saya adalah orang yang dikirim oleh Lin Corporation kepada Presiden Su pemberian hadiah. Anda tidak perlu mengajari saya. Putra. Kapan Anda melakukannya? Sangat mampu. Mengapa? Su Chen mengenal seseorang dari keluarga Lin. Ketua Lin dalam keadaan sehat. Pasti sedikit lebih baik. Jauh lebih baik. Masalah ini masih harus dilakukan. Terima kasih banyak, Presiden Xiao Su. Tunggu sampai saya punya waktu. Saya pasti akan membawa hadiah dan datang ke pintu untuk mengucapkan terima kasihnya. Maka aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Baru-baru ini, keluarga Lin menyelenggarakan upacara aktivitas Old Emma Xiu. Xiao Su selalu tertarik, datang dan bermain. Baiklah, saya pasti akan datang ke pintu Anda. Siapa yang kamu pamerkan begitu tinggi? Jun Cheng, tidakkah Anda menganggapnya aneh? Apa artinya itu? Jika Anda bertanya kepada saya, Su Chen tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan. Tidak ada yang tahu di mana aktor itu dipekerjakan. Datang dan mainkan kami. Mungkin kuda emas itu dilapisi emas. Daun teh. Dengan kata lain, itu hanya sedikit tawar-menawar. Atau mungkin tidak, istri saya masih pintar. Saya berkata, bagaimana Su Chen bisa melakukan itu? Temui Ketua Lin Corporation. Bagaimanapun, itu hanya beberapa penawaran. Bukankah lelaki tua itu mengatakan beberapa hari yang lalu ingin makan udang longjing? Tepat untuk menggunakannya. 25 Maret. Presiden Lin mengadakan acara di kota. Kompetisi perjudian batu Old Emma Xiu. Untuk memastikan keadilan dalam kompetisi, penyelenggara telah membuat langkah khusus. Tetapkan nomor untuk setiap batu. Batu kekecewaan nomor 16. Dengan seseorang memecahkan rekor. Memenangkan kejuaraan. Saya tidak terlalu tertarik pada awalnya. Tapi jawabannya jelas. Bagaimana mungkin saya tidak pergi? Sempurna. Ambil batu giok ini. Ini dimaksudkan untuk Zhang Ting, hadiah ulang tahun yang sempurna. Menghela nafas, Su Chen. Anda harus tahu itu juga. Diselenggarakan oleh keluarga Lin, pertandingan Old Emma Xiu. Untuk memenuhi undian berhadiah, mereka berkata, sekarang dibuka, Anda dapat membawa apa saja secara langsung. Panggil saya. Saya pikir itu dua orang. Keberuntungan datang bersama. Apakah akan ada lebih banyak lagi? Saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Keberuntungan apa? Setidaknya saya bersama ayah saya. Dia belajar satu atau dua gerakan. Amati batu giok dan batu, bukan masalah besar. Tunggu saja. Ikuti saya untuk mengambil uangnya. Baiklah. Nomor 16. Seperti yang diharapkan, acara ini berlangsung beberapa hari. Tidak sampai 25 Maret. Batu-batu itu tidak akan diambil. Su Chen. Batu ini adalah permukaanmu. Itu hanya tidak terlihat bagus. Batu ini mengatakan, itu bisa berbicara. TCH, apa yang dikatakannya? Dikatakan, ini adalah seluruh tempat batu paling berharga. Yo. Ada anak konyol di sini, berbicara dengan batu. Batu kecil. Beritahu saya. Di dalam diri Anda, apakah itu hijau kekaisaran? Su Chen. Inilah keluarga Anda pantas berada di sini. Siapapun yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir, nama keluargamu juga Lin. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya? Saya mewakili keluarga Liu. Menerimanya secara pribadi dari keluarga Lin. Undangan untuk dikirim. Tidak seperti orang tertentu. Seekor tikus menyelinap masuk. Itu jelas hari yang meriah. Anda bersikeras membuat keributan di sini. Percaya atau tidak, tunggu dan lihat. Keluarga Lin akan menangkapmu. Keluarga Lin. Tangkap saya. Pelayan Wu. Ini adalah orangnya. Menyebabkan masalah di sini. Cepat keluarkan dia. Putra Liu Fuxiang. Ini aku, ini aku. Kualifikasi penerimaan Anda. Ayahmu yang membantumu mendapatkannya. Jika Anda tinggal di sini lagi, melecehkan tamu terhormat kami, saya akan minta bantuan. Aku mengundangmu keluar. Dia.
Tamu kehormatan. Tuan Su. Dia adalah ketua kami, diundang secara pribadi. Ini. Oh. Su Chen. Oh tidak, Tuan Su. Itu saya barusan. Meskipun saya melihat, saya tidak. Dia berbicara dengan cepat. Aku menamparnya. Lupakan saja, pada hari yang meriah ini, saya tidak ingin merusak suasana. Mari kita lepaskan saja. Jangan mempermalukan Ketua Lin. Maafkan sebentar. Tuan Wang, bantu saya melihatnya. Bahan macam apa ini? Tuan Wang, lihat bagian di tanganku. Berapa nilainya? Siapa Tuan Wang? Dia adalah saingan ayah saya. Namun, dalam hal batu giok, dia benar-benar memiliki bakat. Rumor beredar di lingkaran. Dia bisa melewati bahan baku, melihat esensi batu giok. Sangat misterius. Saya akan pergi. Saya menjadi kaya. Giok yang bagus. Sangat indah. Jenis es. Air tinggi. Yang LV. Dibuat menjadi liontin. Bernilai jutaan. Tuan muda siapa ini? Keberuntungan seperti itu. Ambil 1 juta batu giok secara gratis. Ini benar-benar beruntung. Itu hanya rata-rata. Saya pikir begitu. Tidak sebagus yang saya miliki di tangan saya. Hasil tes sudah keluar. Selamat, Tuan Liu. Ini adalah hari Anda. Es ditanam dengan batu giok hijau cerah. Rusak. Acara ini adalah catatan nilai tertinggi. Sepotong batu giok ini bernilai jutaan. Ini milikmu sekarang. Su Chen tidak pernah mendengar tentang ini. Sesuatu. Ini bukan hanya pembicaraan. Katakan saja. Anda memerlukan penilaian resmi. Su Chen. Saya memikirkan bagian Anda. Itu hanya batu pecah. Tuan muda Liu benar. Bagian ini ada di tangan pria ini. Dilihat dari kulit batu. Itu hanya sepotong sampah. Sayang. Bukankah Anda bilang, apakah Anda memberikan ini kepada saya? Ini, Tuan muda Liu, giok di tanganmu. Coba saya lihat. 5 juta. Bagaimana kalau membiarkan saya pergi? Sayang. Dengarkan saya. Batu ini, itu tidak berharga di tanganmu. Setelah Anda menukarnya dengan uang, aku akan membelikanmu sebuah rumah besar. Baiklah. Tuan muda Liu benar-benar berani. Nyonya, ikuti Anda, maka Anda akan mendapatkan suguhan. Hahaha. Sangting. Saya memberikan ini kepada Anda. Bukan tidak mungkin. Menunggu Anda membelinya kembali. Ini juga bagus sebagai souvenir. Suster, Anda benar-benar tidak pilih-pilih. Beri aku benda itu. Saya bahkan mengeluh ada terlalu banyak lumpur di atasnya. Bantu saya memotongnya dulu. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya akan membuka yang hijau nanti. Mungkin, saya bisa memberi Anda sedikit. Ayo, Su Chen. Anda berpura-pura menjadi badut sekarang. Untuk menarik perhatian saya. Betapa konyolnya. Anda mencoba menyanjung diri sendiri. Anda mengetahuinya sendiri. Saya, yang bernilai puluhan juta. Aku tidak menyukaimu lagi. Itu sebabnya saya berpegangan erat pada yang Liu tahu. Leher bengkok dan menolak untuk melepaskannya. Anda tidak akan mencoba mengatakan itu. Kalian berdua harus cinta sejati. Saya pikir dia cinta sejati pada uang lebih seperti itu. Itu benar. Dia tidak muda lagi. Saatnya memanfaatkan masa muda Anda. Hasilkan lebih banyak uang. Anda. Jangan bicara tentang semua omong kosong itu. Bos Su mengesankan. Namun, dia mengakui keahliannya dalam perjudian giok. Penglihatan yang buruk. Apakah itu benar-benar sulit? Yo. Wajahnya tampak sangat muram. Itu adalah batu ini. Itu terpotong dan rusak. Masih ditemukan. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Meskipun hasil tes belum keluar. Tetapi para ahli di belakang layar mengatakan, ini adalah batu terbaik. Menabrak dan menabrak. Bahkan 10 nyawa tidak mampu membelinya. Apa yang Anda lakukan? Bukan milik Liu Tao. Itulah cara terbaik. Tamu ini. Itulah kenyataannya. Tuan Wang. Cepat, lihat jenis batu giok itu. Izinkan saya melihatnya. Cepat, letakkan batu ini di atas meja. Hanya saja, jangan terlalu serius tentang itu. Saya adalah orang giok dan batu, bertahun-tahun. Saya juga tidak pernah melihatnya. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Dalam segi aspek, itu diuji giok kelas atas. Tipe kaca, air tinggi, hijau kekaisaran. Dan tidak ada retakan. Bebas kapas dan bebas kotoran. Ini adalah materi ilahi. Tuan Wang, Anda terus membicarakan hal ini untuk kami. Tidak ada atau apapun yang tidak berguna. Kami adalah sekelompok orang luar. Saya juga tidak bisa mengerti. Katakan saja padaku. Hal ini. Berapa nilainya? Sulit untuk mengatakan. Hal ini. Dan sedikit dipoleskan. Semuanya mulai dari level 10.000. Apa? 10 juta. Anak ini.
Anda akan menjadi kaya. Batu giok jutaan yuan itu barusan. Itu sudah cukup membuat iri. Tanpa diduga, para ahli ada di sini. Puluhan juta. Berikan padaku. Saya bahkan tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Bos Su, saya memiliki saluran di sini. Aku akan membantumu mengambil harta karun ini. Menyerah. Dijamin. Harga wajar. Sangting. Saya mengambil ini. Pecahkan menjadi gelang dan berikan kepada Anda. Inilah yang membuat pria baik. Hadiah senilai 10.000 yuan. Dia memberikannya tanpa ragu-ragu. Inilah artinya menjadi tulus. Tidak seperti beberapa orang. Beli rumah. Dan dia bahkan tidak mencantumkan nama wanita itu di atasnya. Apa gunanya itu? Bagaimana? Tidak menyukainya? Ini terlalu berharga. Saya juga. Aku belum menjadi pacarmu. Anda tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Seperti inilah penampilan seorang gadis yang baik. Orang lain. Dia sudah sangat gembira. Ambillah. Bukankah ini ulang tahunmu? Saya hanya manusia. Dia selalu berbicara tanpa ragu-ragu. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan marah. Saya mendengar tentang bos Xiaosu. Sepotong dibuka. Giok berharga yang tak tertandingi. Xiaosu, bos, saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Ayo bekerja di kantor pusat Lin kami. Dan memegang pos kecil. Itu benar. Bos Su. Ketua kami Lin. Mengadakan acara ini. Itu semua untuk mencari tahu orang yang paling beruntung. Saat itu, Anda akan bekerja di sini. Anda tidak perlu melakukan apapun. Gaji adalah milikmu. Bertemu langsung dengan ketua. Selain itu, mengenai ketua Lin, masih tamu kehormatan. Baiklah, ubah langit. Saya pasti akan mengunjungi perusahaan Anda. Di mana Anda mengatakan itu? Anda bisa datang bekerja di Lin Corporation. Gubuk sederhana itu bersinar terang. Ini dia. Ini adalah kartu VIP grup Lin kami. Di bawah bendera keluarga Lin. Semua perusahaan, semua dapat digunakan. Hari ini adalah hari ulang tahun kakekmu. Kemana Anda pergi untuk nongkrong? Cepat dan kembali makan. Kembali dengan cepat. Ayahmu adalah orang seperti itu. Oh sayang, dia tidak bisa berbicara. Silakan kirim salam saya kepada ketua Lin. Masih ada hal-hal yang harus diperhatikan di rumah. Saya akan kembali dulu. Hei, kemana kamu pergi? Cuci tangan Anda dengan cepat. Manfaatkan waktu Anda untuk makan sebaik-baiknya. Maret 27, 2026. Lihat detail. Cusia Real Estate mengumumkan kebangkrutan. Ekonomi gelembung di baliknya, memicu keruntuhan rantai. Rumah penjualan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi rumah yang belum selesai. Pengiriman tidak dapat diselesaikan. Di dunia ini, rumah sulit dibeli. Membelinya masih rugi. Kakak ketiga. Biarkan keluarga Anda merayakan ulang tahun ayah. Itu terlalu tidak adil. Jadi saya membuat meja ini di rumah. Tepat. Kakak ipar. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Apakah diadakan di hotel di kota? Ayahlah yang mengatakannya sendiri. Jadilah sedikit hemat. Selain itu, saya bahkan memasak sendiri. Makanan favorit ayah yang dimasak. Daging udang longjing. Bagaimana mengatakannya? Ayah juga pensiun dari pabrik. Kader veteran. Anda. Baiklah. Bersikaplah hemat. Daging udang longjing ini. Baik itu di luar. Masih makan di rumah. Itu semua adalah tanda niat baik. Ayah. Saya tahu Anda peduli dengan uang. Daun teh udang longjing ini. Itu adalah yang dibeli Su Chen. Tidak bernilai banyak. Su Chen. Berhenti mencari. Anda adalah kotak besar. Hanya ada beberapa daun teh. Itu sudah habis sejak lama. Barang-barang saya. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda pindahkan sendiri. Su Chen. Aku tidak tahu kamu begitu pelit. Dari siapa Anda belajar? Selain itu, hari ini adalah hari ulang tahun kakekmu. Saya juga tidak tahu tentang Anda. Dari mana Anda melarikan diri untuk menjadi begitu riang? Kakek. Itu benar-benar masalah saya. Hari ini, Lin mengundang saya ke kota. Berpartisipasi dalam acara batu giok. Saya benar-benar merasa sulit untuk menolak tawaran yang begitu murah hati. Masalah ini, saya melihatnya di ponsel saya. Keluarga Lin menyelenggarakan acara ini. Siapapun yang berpartisipasi, mereka bisa membawa kembali batu giok. Su Chen. Di mana batu giok Anda? Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Diberikan. Diberikan. Anda tidak punya pacar. Tidak ada istri. Kepada siapa Anda memberikannya? Itu bukan urusan Anda. Pasti gadis yang menginginkannya. Tapi saudara laki-laki saya tidak bisa melepaskan harga dirinya. Tetapi itu tidak diberikan. Hanya memasang wajah berani. Anda boros. Bahkan batu giok dan batu diberikan. Oh sayang. Ucapkan beberapa patah kata. Su Chen. Anda punya uang sekarang. Di mana paman saya? Izinkan saya mengajari Anda beberapa lagi juga. Pengalaman manajemen keuangan. Anda sekarang. Uang ini di tangan. Yang ekstra. Anda dapat membeli rumah. Tidak membeli. Anda anak. Pamanmu belum selesai berbicara. Siapa yang menyuruhmu untuk menyela? Menghasilkan uang adalah jalan yang benar. Paman Anda akan membagikannya dengan Anda. Pengalaman manajemen keuangan. Anda juga tidak mendengarkan. Seluruh keluarga Bibi. Musang murni menyambut ayam untuk tahun baru yang bahagia. Niat buruk.
Hei hei hei. Tidak ada hambatan, tidak masalah. Bagaimana dengan Su Chen? Anda pikir saya terlalu bertele-tele? Saya hanya akan mengatakan beberapa kata lebih sedikit. Apakah Anda tahu ini? Chuxia Real Estate. Sekarang, momentumnya kuat. Anda pergi membeli rumah. Itu pasti akan meningkat nilainya di masa depan. Paman ini baru-baru ini. Uang di tanganku. Penghasilan tidak mencakup pengeluaran. Bisakah Anda meminjam beberapa? Ayo beli rumah lain. Benar? Paman. Jika Anda mengatakan demikian, yang dari Chuxia Real Estate, ekonomi gelembung. Tidak lama setelah itu akan runtuh. Apakah Anda percaya? Yang dari Chuxia Real Estate, ekonomi gelembung. Tidak lama setelah itu akan runtuh. Apakah Anda percaya? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Chuxia Real Estate. Bagaimana mungkin itu runtuh? Jika runtuh, berapa banyak orang yang harus berada di belakangnya? Di balik pinjaman. Itu berarti kebangkrutan. Tidak mungkin, pidato yang mengkhawatirkan. Su Chen. Jika Anda ingin minjam, maka jangan minjamkannya. Mengapa Anda mengatakan itu? Buruk dalam mengelola keuangan. Semakin banyak Anda membelanjakan uang, semakin sedikit Anda membelanjakannya. Tidak ada uang. Anda bisa pergi ke pinjaman online, pergi ke bank untuk meminjam. Begitu banyak cara untuk menghasilkan uang. Kamu masih ingin meminjamkan sesuatu padaku. Ini hanya masalah menginginkan meminjam uang dan tidak membayarnya kembali. Tidak ada yang tahu siapa yang tidak mengerti. Kerabat keluarga. Hari ini, saya buka Skyleak dan bicaralah terus terang. Saya akan membiarkannya hari ini. 7 hari kemudian, Chuxia Real Estate telah benar-benar runtuh. Bibi. Rumah di tanganmu. Zen, sekarang saatnya menjual dengan cepat. Mungkin, Anda bahkan bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Apakah Anda hanya main-main? Perusahaan sebesar itu. Anda membuka mulut Anda. Itu jatuh begitu saja. Tepat. Anda tidak meminjamkan uang kepada kami. Jangan terlibat. Kami hanya meminjam uang. Saya juga ingin membeli satu set lain. Kata-kata baik tidak bisa membujukmu hantu sialan. Piring sudah siap, kata lelaki tua itu. Ini favorit Anda. Udang longjing. Sungguh sia-sia. Teh yang luar biasa. Itu sebenarnya digunakan untuk memasak. Mengapa Anda merasa sangat menyesal? Gunakan saja sedikit teh ini dari Anda. Paling buruk, itu akan memakan waktu lama. Aku akan membayarmu kembali. Tepat. Dan hanya memesan beberapa daun teh. Setelah Anda menghasilkan uang, anak menjadi semakin pelit. Teh itu dari keluarga Lin, hadiah dari ketua. Anda harus membayarnya. Anda bahkan mungkin tidak mampu membayar kerugian. Su Chen. Anda tahu Lin Si, ketua Lin. Keluarga kami. Su Chen telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia juga mengenal ketua Lin. Baiklah. Saat itu, seorang teman saya. Dia juga mengenal ketua Lin. Saya beruntung bersamanya. Ketua Lin mencicipinya. Daun teh sebagai hadiah. Oh sayang, bau itu. Sampai hari ini, saya tidak bisa melupakannya. Anda bisa minum daun teh seumur hidup. Orang tua itu sangat bingung. Nektar halus macam apa ini? Ayah. Anak ini membual untuk mengacaukan Anda. Anda juga mempercayainya. Kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia bisa mengenal ketua Lin? Sempurna. Apakah saya membual? Biarkan kakek melakukannya. Coba sepiring udang ini. Mari kita lihat apakah tehnya enak. Anda akan mengetahuinya. Daun teh ini, ya? Ini saya. Gerakan tulus cucu yang baik. Udang longjing ini, ya? Teh hanya tentang meminjam rasa. Jika Anda menaruh terlalu banyak, itu menjadi pemborosan dan pemborosan. Simin. Anda membuat hidangan ini. Anda minum teh itu. Kemana perginya? Ada. Di tempat sampah dapur. Cepat. Cepat, bawa tempat sampah. Ini rasanya. Oh tidak, ayah. Anda harus menyukainya. Dia meminta Su Chen untuk menemukan toko yang sama. Aku hanya akan membelikanmu beberapa lagi. Anda. Mereka telah menyebabkan kekacauan besar. Rasa ini. Sama seperti yang saya lakukan saat itu. Mencicipi sesekali itu. Pohon induk itu adalah dahong pao. Persis sama. Hal ini. Hampir 16.100 gram. Teh yang luar biasa. Anda menggunakannya untuk memasak. Menghela nafas. Ini bukan apa-apa. Hanya saja semahal itu. Dihitung berdasarkan berat. Saya akan memberi Anda satu set lengkap. Beri aku 8 juta per jin. Bibi, kami mentransfer uang atau dengan kartu. Su Chen, ini bibimu. Satu keluarga. Mengapa Anda berbicara satu sama lain? Saya tidak pernah mengatakan itu. Biarkan mereka mengkompensasi. Mereka mengatakannya sendiri. Kakek, Anda harus menyukainya. Ketika dia mencari ketua Lin, saya akan membantu Anda mendapatkannya lagi. Hari ini, demi kakek, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Su Chen, Anda tahu Lin Si, ketua Lin. Hari ini dia mengundang saya pergi ke Lin untuk wawancara. Ketika saatnya tiba, lulusan tidak dapat menemukan pekerjaan. Anda bisa datang menemukan saya. Ayo makan. Makanannya menjadi dingin.
Putra. Departemen Menara Penjualan Wan Pengawal Kekaisaran. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Ini tidak sebelumnya, setelah menjual barang antik. Dia bilang dia ingin membawamu membeli rumah. Saya tidak punya banyak waktu akhir-akhir ini. Sepertinya demikian. Mereka semua adalah villa, bukan? Bisakah kita membelinya? Yo. Apa yang terjadi? Bukannya mereka tidak akan membeli rumah. Bagaimana Anda berakhir di sini? Dia ingin pergi ke kantor penjualan Xu Xiao di seberang jalan. Bibi. Saya membawa ibu saya untuk membeli villa. Anda punya pendapat? Bro. Anda mengatakan Anda tidak akan membelinya. Rumahan komersial Xu Xiao. Hasilnya adalah mereka datang ke pasar untuk membelinya. Villa yang bagus. Villa yang bagus. Lupakan saja. Bahkan jika itu, Anda memiliki puluhan juta. Di sini, itu juga akan dihabiskan dalam waktu singkat. HMPH. Putra. Rumah-rumah di sini sangat mahal. Tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang sebanyak ini. Jangan menghabiskan semuanya sekaligus. HMPH, bukankah itu benar? Yulin Wan ini. Itu di bawah Lin Industries. Hanya puluhan juta. Untuk orang-orang kaya itu. Anda juga dapat menelepon untuk meminta uang. Saya benar-benar membawa ibu saya bersama saya. Datang ke sini untuk membeli villa. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa masuk dan melihatnya. Kehidupan yang kaya hanya saja berbeda. Selamat datang di Yulin Wan. Tuan, ini handuk panas. Tuan, dengan cara ini, tolong. Halo, bos. Izinkan saya menunjukkan harga properti. Mari kita lihat bagaimana Anda mengakhirinya selanjutnya. HMPH. Villa termahal Anda. Set macam apa itu? Bos Su. Aku akan membawamu segera. Ayo berkunjung. Su Chen. Apakah Anda berpura-pura selesai? Jika Anda tidak punya uang, jangan menunda. Orang melakukan bisnis. Tuan. Bagaimana kalau saya pergi ke belakang panggung untuk mengambil kuncinya? Biarkan rekan saya menunjukkan rumah itu. Sekarang, lihat kontrak ini. Iya. Mari kita biarkan saja untuk saat ini. Jalur. Kamu pergi melayaninya dulu. Klien itu. Dia ingin melihat kita di sini. Villa tingkat atas. Keluarga itu. Hanya terlihat seperti mungkin pedesaan. Jalur. Setelah Anda melihat rumah, ingatlah untuk membersihkan rumah secara menyeluruh. Keluarga kami. Namun, saya membelinya secara nyata. Xuxia Real Estate. Unit datar seluas 200 meter persegi. Tuan, aku akan mengajakmu melihat rumahnya sekarang. Saya tahu itu. Mereka memberikannya kepada saya. Pekerjaan bagus apa itu? Pak, apakah Anda tidak berencana untuk membeli lagi? Saya tidak berencana untuk melihat rumah itu. Katakan saja padaku, selama Anda bisa membelinya, itu sudah cukup. Jika saya bisa membelinya, saya hanya akan membayar dengan kartu. Bertemu bos kaya. Jika kinerja ini aman, hutang judi kakaknya bisa diselamatkan. Jika Anda bisa membeli, tentu saja Anda bisa. Baiklah. Bayar dengan kartu. Bisakah ini digunakan? Hahaha. Su Chen. Dari mana Anda mendapatkan kartu permainan ini? Tunjukkan dan Anda akan berani meniru kartu bank. Hahaha. Bro, apakah Anda bingung? Dari sinilah Anda berasal. Itu digali dari tumpukan sampah. Hahaha. Bagaimana? Anda juga tidak mengenali kartu ini. Tuan, di level saya masih tidak dapat dijangkau. Aku akan membantumu naik ke atas. Mohon saran. Ada apa? Klien mengatakan mereka tidak akan menonton lagi. Pelanggan memberinya kartu aneh. Dia bilang ingin membeli rumah termahal. Yang paling mahal. Jiang Lanzi. Anda membuat pembunuhan atas komisi. Premisnya adalah, tidak menemukan kartu mainan apapun. Jadilah mania kartu bank. Hahaha. Selama pekerjaan. Tertawa dan tertawa. Perilaku yang tepat seperti apa ini, bro? Lanzi telah bertemu seseorang yang eksentrik. Manajer. Kamu memberinya kartu aneh. Dia bilang ingin membeli rumah. Ayo pergi, ikutlah denganku untuk melihatnya. Halo, Tuan. Nama keluarga saya Yo. Itu manajer di sini. Dan pemimpin keseluruhan. Manajer Yo. Maka Anda harus tahu, Yulin Wan adalah milik keluarga Lin. Ya, Tuan. Nah, itu harus dihindari. Banyak waktu untuk penjelasan. Apakah Anda mengenali ini? HMPH Su Chen. Manajer di sini tiba. Mari kita lihat bagaimana Anda terus berpura-pura kali ini. Manajer Yo. Kami tidak akrab dengan orang ini. Kami hanya mengikuti kerabat jauh. Mampir untuk melihat-lihat. Ternyata itu adalah VIP. Maafkan kurangnya keramahan kami. Tuan, rumah mana yang Anda suka? Saya akan segera membayar dengan kartu untuk Anda. Saya ingin membelinya. Hanya saja saya memiliki beberapa di antaranya. Teman yang tidak dikenal. Terlalu berisik. Keamanan.
Ambil ketiganya, silakan pergi. Hati-hati, tidak ada perpisahan, silahkan. Tuan. Villa Pusat Yulinwan. Sudah untuk Anda, pembelian selesai. Setelah tim tata geraha merapikan, Anda dapat pindah dengan tas Anda siap. Baiklah, prosedur dan semacamnya, bantu saja saya menyelesaikannya. Baiklah. Xiao Jiang, lihat Tuan Su pergi. Nona Jiang, kirim saja ke sini. Anda melanjutkan dan mengurus urusan Anda sendiri. Terima kasih, bos. Beli rumah di bawah kendali saya, jika Anda tidak keberatan. Aku ingin mentraktirmu makan malam sekarang. Saya tidak tahan makan di sini. Kalian kaum muda. Keluar dan bersenang-senang. Oke, Ibu. Aku akan mendapatkan mobil untuk membawamu ke sana. Jika Presiden Su tidak mengusir, mengapa tidak membawa mobil saya ke sana? Presiden Su harus. Saya belum duduk di atasnya. Mobil yang sangat murah, bukan? Hal-hal ini. Jika digunakan, maka tidak ada tuntutan. Ini adalah tanda kecil rasa terima kasih saya. Saya harap Presiden Su akan menerimanya. Saya tidak tahu toko mana itu barusan. Apakah Presiden Su puas? Hanya membeli rumah. Anda mentraktir saya makan malam lagi. Pengiriman hadiah lainnya. Itu membuatku merasa malu. Saya menghabiskan lebih dari setengah tahun berburu pekerjaan. Tidak ada pencapaian nyata. Penampilan Bos Su. Dia membantu saya memecahkan masalah mendesak saya. Jika Anda tidak tiba-tiba muncul, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rumah saya dekat. Jika Bos Su penasaran, ikutlah denganku dan lihatlah. Anda akan mengetahuinya. Presiden Su merasa sedikit malu. Rumahnya agak berantakan. Ini milik kakakku. Kami telah bergantung satu sama lain sejak kecil. Dia. Hutang dari perjudian terutang tidak dapat membayar kembali. Penagih hutang mematahkan kakinya. Iya, seperti yang Anda pikirkan. Adikku. Sekarang, dia tidak hanya harus menutupi biaya pengobatannya, dan bantu dia melunasi hutangnya. Jadi, penampilan Anda. Saya benar-benar bersyukur. Bos Su. Saya ingin mengungkapkannya juga. Untuk mengungkapkan perasaan saya, semoga. Setelah Bos Su, saat Anda ingin membeli rumah, mampu memikirkan saya. Ini tidak perlu. Hanya berdasarkan sikap Anda di kantor penjualan. Bahkan jika Anda tidak melakukan apa-apa, aku akan melakukannya karena kamu kompetensi profesional dan mengenali Anda. Saya. Berita tahun baru F. Ada berita lagi. Maret 25, 2026. Rakchon County meminjam nama kartu remi. Kasino swasta ditutup. Pemilik kasino mengungkapkan, di dalam mesin, tampak acak. Nomor pemenang. Sebenarnya, diproduksi sepenuhnya melalui program backend. Nomor jackpot adalah 16, 12, 8, 11, 5, 4. Karena tidak ada yang memenangkan hadiah utama. Pemilik kasino, akhirnya, dia dilaporkan dan diselidiki. Kakakmu pergi, itu adalah kasino yang baru dibuka di kabupaten itu. Iya, dia menghabiskan lebih dari 200.000 di sana. Saya kira semuanya berakhir dengan bos itu di dalam tas. Bos itu, ada mesin yang diimpor. Ini diumumkan secara eksternal. Siapa yang bisa bertarung memenangkan jackpot, Anda bisa mendapatkannya. Wisatawan lain memasukkan uang. Adik laki-laki saya masih muda dan tidak mengerti. Masukkan semua uang Anda. Menghela nafas. Tuan Su. Kamu sangat kaya. Dia pasti memiliki banyak koneksi. Anda memiliki cara menghukum bos itu? Pedagang yang tidak bermoral ini. Semua orang mengubah penipuan ini menjadi bisnis. Semuanya berakhir di tetangga dan penduduk desa. Saya akan memeriksanya di lain hari. Ngomong-ngomong, Anda telah membuat masalah besar dari bisnis. Bos seharusnya memberimu hari libur, kan? Baiklah, ketika saatnya tiba, Anda bisa menjadi sekretaris saya. Ikutlah denganku. Bos ini, apa yang akan Anda mainkan? Direkomendasikan oleh seorang teman. Lihat saja dengan santai. Baiklah, maka jangan ragu untuk melihatnya. Bos, seekor domba gemuk tiba. Anda, awasi baik-baik dia. 16, 16, 16.
Saudara Ju. Sayang sekali. Saya telah bertaruh selama beberapa hari. Beberapa kali, itu hanya agak dekat. Jika semua angka benar, itu adalah hadiah utamanya. Pasti saudara Ju. Dia langsung menjadi orang terkaya di Rakchon County. Ju Youchai. Anda belum pulang akhir-akhir ini. Dia datang ke sini hanya untuk bermain. Anda masih memiliki keberanian untuk bertanya, Chu Xiao Real Estate telah bangkrut. Saya bahkan datang ke sini untuk bersembunyi. Kamu masih ingin mengejarku untuk mengacaukanku? Tidak. Saya datang ke sini untuk bersenang-senang juga. Ingin mencoba proyek Anda sendiri. Saudara Ju, di tangan Anda, tidak banyak uang yang tersisa. Biarkan bos kaya ini mencobanya. Tepat. Bos ini, Anda dapat melihat sekilas bahwa mereka sangat kuat. Mungkin. Mereka benar-benar bisa menjatuhkan si menelan uang ini. Robohkan. Bos. Itu perlu diberikan kepada Anda. Bisakah Anda menjelaskan cara bermain? Hei, tidak perlu. Anda akan menguasai hal ini hanya setelah beberapa pertandingan. Ini pada dasarnya hanya membeli serangkaian angka. Setelah verifikasi, berdasarkan jumlah angka identik, tukarkan hadiah. Bos itu bijaksana. Dalam proyek saya, kumpulan hadiah telah terakumulasi. Sudah mendekati 5 juta. Jika Anda memenangkan jackpot, bos, itu berarti menjadi kaya di tempat. Hahaha. Kemudian saya akan membuat beberapa sapuan. Hei, gigitan lagi. Menghela nafas. Bos. Sayang sekali, setiap taruhan hanya sedikit pendek. Bos. Pilih satu taruhan lagi. Tingkat kemenangan akan sedikit lebih tinggi. Pada titik ini, sama sekali jangan cip-cip. Jika tidak, membuat pakaian pengantin untuk orang lain. Tuan Su, bermain-main saja sebentar. Jangan naik ke atas. Mesin ini tidak ada cara untuk memenangkan hadiah besar. Semua mata tertuju padaku. Selanjutnya, saya hanya akan menggunakan 5 digit, dan Anda bisa memenangkan hadiah utama. Ini hampir seperti kita. Program ini dipertahankan. Orang-orang berdiri di sini setiap hari, berfantasi tentang diri Anda sendiri. Anda dapat menghasilkan uang dari mesin ini. Tepat. Bos muda ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah jenius matematika? Total ada 6 angka. Setiap angka, dari 0 hingga 99, ada 100 variasi. Anda tahu, ada berapa kombinasi? Ini adalah rilisan tiket yang tidak berguna, bahkan dengan angka yang benar. Ya ada. Ini hanya akan mengesampingkan kombinasi yang salah. Terus terang. Ini adalah permainan yang hanya mengandalkan keberuntungan. Maka keberuntungan saya sangat bagus. Bos. Berhentilah berlama-lama. 5.000 koin pertaruhan. Katakan saja berapa banyak lagi yang ingin Anda beli. Awalnya saya ingin membeli 25.000. Tapi memikirkannya sekarang. Lebih baik menggambar sekali saja. Bro. Jika Anda menegur ayam, Anda hanya pemalu. Mengapa mengarang alasan yang tidak berguna ini? Jangan salah paham. Maksud saya. Hanya satu taruhan. Dan Anda bisa menang. Heh. Sungguh hal yang langka. Jika Anda bisa menang pada percobaan pertama. Menghela nafas, saya akan mengirimkan Anda ke sana. Bisakah Anda menyisihkan beberapa suku cadang saya? Saudaramu, aku bukan orang yang picik. Hari ini, jika saya memenangkan jackpot pada mesin ini, orang yang telah mengkonsumsinya, mereka yang menyaksikannya menerima bagian. Percakapan telah sampai pada titik ini. Kemudian saya akan memberikan harapan terbaik saya kepada bos sebelumnya. Anda akan menghasilkan banyak uang. TCH. Sangat percaya diri. Saya pikir seseorang memberikannya kepada Anda. Mimpi angka. 16. 12. 08. 11. 05. 04. Saya ingat kumpulan angka ini. Setelah memasukkannya ke dalam mesin kemarin, itu abu-abu. Pertunjukan telah ditukarkan. Pemiliknya bahkan berkata pada saat itu, mesin pemilihan nomor bermasalah. Bos. Bisakah saya memilih rangkaian angka ini? Iya. Benar. Dia benar-benar mendapatkannya sekaligus. Bos. Saya bisa mengklaim hadiahnya sekarang, bukan? Tutup pintu. Ini. Keluarga Du, apakah Anda siap untuk kembali pada kata-kata Anda? Semuanya, diam saja. Tempat ini. Saya sudah mengatur semua tombol atas dan bawah. Tidak hari ini. Tidak ada satu orang pun hari ini. Kamu bisa mengambil 1 sen dariku, Du Guangfa. Bos kecil. Jika Anda memenangkan hadiah kecil, saya Du Guangfa. Dia juga bukan semacam orang yang tidak berperasaan. Tapi hadiah utama ini. Jika Anda ingin mengambilnya. Itu semua tergantung pada nasibmu. Apakah itu cukup sulit? Anda adalah seorang pria. Anda bahkan tidak mampu membuka kasino. Tempatkan satu-satunya pemenang di baken. Angka-angka itu dikunci. Bukankah ini hanya kecurangan? Tepat. Mengembalikan uang. Mengembalikan uang. Kalian semua, apakah Anda mencari masalah? Coba saya lihat. Ada orang lain yang ingin mati.
Coba saya lihat. Orang yang ingin mati adalah orang lain. Siapa Anda? Berani menjadi bos kami. Wilayah itu sangat tangguh. HMPH. Siapa Anda? Bagaimana dengan orang yang bertanggung jawab di sini? Tuan Wu. Di sini. Haha, di sini. Sial. Ini adalah keluarga Lin. Superstar sutradara Lin, Tuan Wu. Otak Anda. Dia berani melangkah maju dan memanggil instrumen itu. Anjing itu dibesarkan dengan baik. Saya tidak berani. Ini salahku karena tidak mengelolanya dengan baik. Anda baru saja. Di mana semangat arogan bos lokal? Saya berbicara dengan Tuan Wu. Beraninya kamu menyela? Su kecil. Saya akhirnya mengerti. Anda mengatakan seseorang mendirikan kasino pribadi. Ini benar-benar serius. Su kecil. Ini dia. Tamu kehormatan Ketua Lin. Tuan Su Chen. Apa yang dia maksud? Itulah yang dimaksud keluarga Lin kami. Anda milik keluarga Lin. Du tua ini. Menabrak dinding bata. Dia telah menyinggung keluarga Lin. Hari-hari baik telah berakhir. Meskipun saya tahu, dia memiliki kartu VIP Lin Corporation, tapi tanpa diduga. Dia benar-benar mengenal Ketua Lin. Su. Tuan Su. Saya gagal mengenali kebesaran. Aku akan menaruh uangmu di atasnya. Semua itu kembali kepada Anda. Tolong lepaskan saya. Anda tidak salah. Anda sadar, toko mereka sendiri akan segera ditutup. Tuan Su, saya memiliki orang tua lanjut usia di atas dan anak-anak kecil di bawah. Berapa banyak orang di seluruh keluarga? Dia mengandalkan saya untuk mendapatkan sedikit uang ini untuk bertahan hidup. Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki kerabat? Apakah Anda mengenal beberapa orang? Aku ditipu olehmu, seorang pedagang yang licik dengan musim dingin, bahkan sesuatu nasi panas diperlukan. Anda bahkan tidak bisa memakannya. Dan Anda. Tapi penipuan uang ini adalah mata pencaharian. Dia mengatakannya dengan sangat terbuka dan di atas papan. Su kecil. Tentang siapa yang menyetujui Lin Corporation untuknya. Kembali. Kami pasti akan sampai ke dasarnya. Du Guangfa. Anda menjalankan kasino tanpa izin. Operasi bisnis ilegal. Sekarang. Lin Corporation akan menyita toko Anda. Dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwenang. Penghasilan ilegal pribadi Anda. Wu. Tuan Wu. Tuan Wu. Tuan Wu. Tuan Su. Terima kasih banyak. Beberapa hari yang lalu, dia turun tangan untuk membantu. Sekarang uang yang telah Anda tipu, itu sudah sepenuhnya pulih. Jangan bicara tentang apakah Anda ingin berterima kasih kepada saya atau tidak. Dia orang yang teliti. Mereka akan membantu Anda. Tuan Su. Lain kali, ketika saudara laki-laki saya dipulangkan, aku akan mengundangmu ke rumahku lagi. Makan. Anda sudah ada di berita, pelopor anti perjudian. Saya pernah mendengar tentang Anda, membantu kota, menghilangkan tempat persembunyian bawah tanah. Maka saya memiliki banyak nama. Kali ini, mereka secara khusus memanggil saya. Mungkinkah dia membutuhkan sesuatu dariku? Tapi saya pikir, bukan hal yang baik. Kamu ada di perutku. Cacing gelang? Cacing gelang jenis apa ini? Kapan Anda pernah memanggil saya untuk mendapatkan sesuatu yang baik? Aku ingin mentraktirmu makan. Apakah itu hal yang baik? Tunggu. Membantu Anda berurusan dengan kerabat. Hanya untuk berurusan dengan kerabat. Berhentilah dengan semua omong kosong ini. Oh sayang, kakakku yang baik. Kakakku yang baik. Tolong bantu saya. Setelah masalah selesai, aku akan mentraktirmu makan. Saya suka mendengarnya. Bersama saya, seorang pemuda yang benar-benar kaya, membantu Anda mengadakan pertunjukan. Yakinlah. Su Chen adalah seorang kopral. Bersiap-siap, rencana pertempuran saya tidak ada di sana. Mengerti. Oh, Jenderal Zhang Ting. Tujuan kami adalah bibimu dan putri bibimu, Lagu Jia. Dan kemudian ada suami Song Jia, Lu De Biao. Kali ini, tujuannya adalah menyela pertunjukan kasih sayang mereka. Ringkasan yang bagus. Mereka datang ke rumah saya setiap tahun. Setiap kali Anda melihat saya, Anda melakukan combo. Ini sangat menjengkelkan. Apakah Anda menginginkannya? Tarik napas dalam-dalam dan bersiaplah. Siap. Dan memasuki rumah. (2026) Dalam sebuah rumah tangga di Rakchon County, sebuah insiden tragis terjadi. Lagu Jia memegang pisau di rumah. Dia menikam pacarnya. Menurut survei, ceritanya benar-benar pedih. Pria itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memberi hadiah cincin berlian kaca pengantin wanita. Urusan mabuk wanita itu dengan tetangga sebelah. Keduanya dipanggil dengan bercanda oleh netizen, pasangan yang dibuat di surga. Apa yang kamu tertawakan? Bukankah itu? Saya pikir saya menjadi pacar Anda. Saya benar-benar senang. Tidak. Masuk nanti. Lihat saya melakukannya. Dijamin akan membiarkan Anda melampiaskan kemarahan Anda. Ibu, Anda mengatakan terakhir kali. Izinkan saya membawakannya pada Anda. Pacarku kembali. Tahun ini, saya baru saja membawakan satu untuk Anda. Halo, Bibi. Nama saya Su Chen. Putri. Penglihatan yang baik. Menemukan pacar yang sangat tampan. Sangat muda. Apakah Anda sudah mulai bekerja? Oh wow. Guang tampan. Itu tidak bisa dimakan sebagai makanan. Su Chen.
Ini bibiku. Orang di sebelah saya adalah sepupu saya, dan saudara ipar saya. Halo, panggil saja aku Debiao. Dilarang merokok. Oh sayang, sekarang, seorang pria yang tidak merokok. Dia tidak memiliki kemampuan nyata. Debiao kami, bekerja di perusahaan asing. Tahun gaji. Dia membeli sebuah rumah tepat di kota kabupaten. Su Chen, di mana Anda bekerja? Keluarga Lin di kota. Sepupu, Anda tahu, Lin Corporation adalah perusahaan besar. Su Chen sangat mampu bekerja. Ketua, dia secara pribadi direkrut di. Baik. Lin Si sangat bagus. Sebenarnya, pria yang luar biasa. Tidak bagus juga, ya. Uang itu ada di tangannya. Sangat mudah bagi wanita lain untuk jatuh cinta pada Anda. Melarikan diri. Xiao Su. Ketika kamu dan Ting Ting bersama, siapa yang mengelola uangnya? Anda seharusnya sudah melihatnya beberapa waktu lalu. Tuan Lin. Itu diadakan acara giveaway giok. Saat itu, keberuntungan relatif baik. Menggambar satu giok bernilai puluhan juta. Saya pikir pada saat itu, saya ingin memberikan gadis tercinta saya buat gelang abadi. Kami baru saja menikah sebelumnya, sama di sini. Pasti bulan madu, bagaimanapun juga, ini cukup nostalgia. Haha, iya. Debiao benar. Lihatlah mereka sekarang, anak muda, ya. Saat berkencan. Megah dan penuh semangat. Ah, Anda menyadarinya segera setelah Anda menikah. Itu juga tidak pantas. Itu juga tidak pantas. Saya bersama Debiao. Sudah 7 tahun. Rasanya seperti mereka baru saja menikah. Tidak lama kemudian, itu sama. Perasaan itu benar-benar nostalgia. Lihat, lihat, lihat. Itu yang nyata. Hubungan yang baik. Benar, saat itu. Saya mengaturnya saat itu, pernikahan mereka. Itulah yang saya katakan, keduanya sangat kompatibel. Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Apakah pihak lain cocok? Jika ada ketidakpuasan di hatinya, bisa dibilang, menahannya, ini buruk bagi kedua belah pihak. Apa maksudmu? Karena Anda terlalu malu untuk mengatakannya. Izinkan saya berbicara. Su Chen. Mengapa kamu meraih tangan sepupuku? Mengapa Anda meraih tangan istri saya? Apakah Anda mencoba bertindak seperti orang mesum? Putri. Cedera Anda. Apa yang terjadi? Ah. Jelas dia telah dipukuli oleh seseorang. Lagu Jia Jie. Di tempat lain di Anda. Mungkin ada banyak memar seperti ini juga. Oh wow. Katakan padaku, gadis konyol. Anda terkena. Anda harus memberitahu ibu. Ah. Anda, apakah Anda berada di perusahaan ini, diintimidasi oleh orang lain, orang yang bersalah, gelabela akan menjadi gelap. Semua luka di tubuh Song Jia Jie. Itu semua karena Anda, pria yang kasar. Sepupu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, beritahu saya. Kami akan membela Anda. Apakah ini benar-benar dilakukan saudara ipar? Baiklah, Anda Lu Debiao. Ah, ketika kamu menikahi putriku, bagaimana Anda berjanji kepada saya? Debiao mengakui kesalahannya dan mampu memperbaikinya. Mulai sekarang, mereka berdua, Anda masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Sepupu. Katakan saja padaku. Saya akan minta Su Chen membantu Anda melakukan kembali. Sang Ting. Izinkan saya menyelesaikannya dulu, sepupu Anda. Mereka juga tidak baik. Apa artinya itu? Debiao Ge. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Melewatinya adalah apa yang bisa dilakukan. Jika tidak lolos, maka perceraian. Jangan biarkan sampai akhir. Tak satu pun dari mereka terlihat bagus. Lagu Jia. Anda pikir saya dulu. Mengapa memukul Anda? Di rumah setiap hari. Dia bahkan tidak menghadiri kelas. Dia juga tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain mengeluarkan uang, apalagi yang bisa Anda lakukan? Kapan pernah makan di rumah? Itu bukan saya. Saya biasanya menyukainya. Apa salahnya minum sedikit? Lagu Jia Jie. Pernahkah Anda minum terlalu banyak? Apakah ini tentang tetangga sebelah? Dia menariknya ke kamarnya sendiri. Dia tidak diam-diam mencari pria di belakang punggungnya. Saya tidak pernah mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Bukankah ini pengakuan diri tanpa perlawanan? Baiklah, Lagu Jia. Anda benar-benar membawanya di belakang punggung saya. Dia terlibat dengan Yao tua di sebelah. Apa sebenarnya tentang dia yang membuatnya lebih baik dari saya? Baik. Itu karena saya minum terlalu banyak. Baiklah, baik-baik saja. Berhenti berbicara. Anda akhirnya mengatakan hal yang benar. Jika saya tidak melakukannya, bisnis perhiasan, saya benar-benar tidak melihatnya. Cincin berlian yang Anda berikan padanya, itu palsu. Lu Debiao. Token ini melambangkan, kami bersumpah saat itu, bahkan cincin kawin bisa palsu. Anda dan saya telah bersama selama 7 tahun. Beberapa baris mana yang benar? Anda ingin mendengar kebenaran, ya? Saya berkata. Jika bukan karena keluarganya saat itu, menekan dengan erat. Apakah Anda pikir saya akan berakhir dengan seseorang seperti Anda? Menikah? Kalian semua. Oh sayang. Hei, Anda, putri. Menghela nafas ini. Oh sayang. Datang. Su Chen. Ini adalah pengaturan yang mengganggu. Bukankah itu agak banyak? Itu terlalu jauh. Lega. Bicara, baik untuk semua orang.
Selalu menahannya. Suatu hari, itu akan meledak. Baik. Masalah ini. Bagaimana Anda tahu? Namun, masalah ini. Bagaimana Anda tahu? Sebenarnya, saya bisa melakukannya dengan membaca wajah datang dan ceritakan keberuntunganku. Benarkah? Jadi, apakah Anda menginginkannya? Bantu saya melihat masa depan saya. Oh tidak, aku mohon padamu, bantu saya melihatnya. Beritahu saya. Masa depan Anda. Kamu akan menikah denganku. Oh wow. Hahaha. Menghela nafas. Istri. Bagaimana dengan keluarga saudara perempuan Anda? Mungkin dia pergi ke biro urusan sipil. Perkiraan hari ini, saya tidak akan kembali untuk makan. Oh. Itu sempurna. Ketua Lin. Manjakan semua orang dengan makanan. Keluarga kami. Kita perlu mengirim perwakilan. Menghela nafas. Xiao Su. Presiden Lin juga mengirimi Anda pesan, bukan? Iya. Butler Wu menghubungi saya. Kami adalah pasangan tua. Kalau begitu jangan pergi ke kota lagi. Bergabunglah dengan kesenangan. Biarkan putriku pergi bersama Xiao Su. Oh sayang. Itu ide yang bagus. 2 tahun terakhir ini, bersosialisasi telah melelahkan saya. Putri. Anda juga harus bertanya kepada Xiao Su. Pelajari lebih lanjut. Pertahankan hubungan baik dengan Presiden Lin. Nanti. Ayah sudah tua. Anda masih harus menangani bisnis. Yo. Mengapa Anda begitu pemalu hari ini? Tuan Lin. Sanzong. Pelayan Wu. Semua orang silakan duduk. Tuan Lin. Bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini? Berkat resep rahasia Anda. Kesehatan saya semakin lemah. Tangguh sekarang. Dokter Ilahi Su. Dan telah mendengar tentang yang hebat. Saya bersulang untuk Anda. Oh sayang. Seorang dokter ajaib tidak akan berani mendapatkannya. Namun, masalah yang dihadapi Presiden Lin. Kebetulan baru tahu cara mengobatinya. Saya juga senang mampu membantu Presiden Lin. Tuan Su, Anda tidak ada di sini. Pada acara di mana MHU tua berada. Dia mengambil satu giok hijau kekaisaran tingkat atas, ya? Sungguh mata yang tajam. Keberuntungan. Ini benar-benar membuat iri. Saya mendengarnya. Su kecil, Anda tahu. Anda mengambil yang itu. Giok bernilai puluhan juta. Dipukuli menjadi gelang dan diberikan. Gelang ini ada di tangan Nona Zhang. Itu juga saling melengkapi dengan sempurna. Saya pikir kalian berdua sama. Perpaduan sempurna antara bakat dan kecantikan. Ketika saatnya tiba, Anda bisa menikah. Kirimi saya undangan. Saya pasti akan membawa hadiah besar untuk mendukung Anda. Putri Zhang Duan. Su kecil. Coba saya lihat. Itu juga sangat pas. Jika kalian berdua bersedia. Keluarga Lin kami bersedia mengaturnya. Aku akan mendapatkan satu untuk kalian berdua. Pernikahan yang membuat iri semua orang. Ketua Lin punya ide bagus. Mintalah Lin Corporation untuk membantu mengaturnya. Pernikahan akbar seorang sarjana berbakat dan seorang wanita cantik. Kita juga ikut bersuka cita. Hahaha. Bos. Jangan mengolok-olok saya. Bazi ini benar-benar mati. Saya bahkan belum melamar Zhang Ting. Hahaha. Anak muda. Anda benar-benar memiliki rasa upacara. Terakhir kali, saya minta Anda untuk menyelidiki masalah perusahaan yang diakuisisi. Apa pendapat Anda tentang ini? Kami memiliki beberapa ketidaksepakatan. Saya pribadi merekomendasikan saham teknologi Mingzu. Saya tidak berani setuju dengan ini. Saya pikir dari perspektif keuntungan. Memperoleh Sheng Teng ke bawah. Ini lebih tepat. Su kecil. Bagaimana menurut Anda? Masa-masa itu. Semua mengandalkan mengantisipasi masa depan. Hanya dengan begitu Anda dapat berinvestasi. Tapi sekarang, dengan opsi ini tidak perlu memprediksi masa depan. Anda juga bisa membuatnya. Ketua Lin. Tentang investasi, saya hanya tahu dasar-dasarnya. Jelas tidak, kedua CEO itu profesional. Namun, jika Anda harus mengatakan, saya merekomendasikan teknologi Mingzu. Tuan Su, saya tahu Anda juga berpikir demikian. Masa depan teknologi Mingzu tidak terbatas. Tapi mulailah dari fakta. Akuisisi ini oleh perusahaan, hibah proyek. Itu saja. Peningkatan kepemilikan untuk mengakuisisi Mingzu, risikonya juga terlalu tinggi. Sebenarnya, saya punya cara. Itu dapat memperoleh teknologi Mingzu dengan murah. Beberapa bahkan mengatakan itu tidak membutuhkan uang. Apa? Su kecil. Selalu sangat mengejutkan. Trik apa yang Anda miliki? Katakan padaku dengan cepat. Pembelian gratis. Tidak pernah sebagus itu. Bos, Anda terlalu baik. Sebenarnya, tidak terlalu banyak rahasia eksklusif. Untuk mencapai apa yang saya maksud, itu sangat sederhana. Karena, saya dan Bos Mingzu, Yo Hao mengenalnya. Dan bagaimana dengan itu pemegang saham pengendali di belakangnya? Ini saya. Bos. Tidak perlu melihatku dengan kaget seperti itu.
Saya benar-benar bukan orang besar di belakang layar. Itu baru saja terjadi. Pada saat itu, teknologi Mingzu, seburuk pencucian, ingin menarik beberapa investasi yang andal. Saat itu adalah teknologi Mingzu. Sebenarnya, itu hanya teriakan. Teknologi Hahai. Ternyata bos Su pernah mengalaminya. Investasi yang begitu sukses. Perasaan itu baru saja diucapkan. Saya tidak akan investasikan diri saya sendiri. Dia merendahkan diri bersama kami. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga Lin. Mampu bergabung dengan teknologi Mingzu. Kepala keluarga Lin. Itu menjadi lebih stabil. Tuan Lin, jangan khawatir. Saya akan memperlakukannya seperti hal yang biasa saja. Ketika saatnya tiba, tepat di rumah. Tunggu saja kabar baik. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Presiden Su. Pada usia saya. Dan tetap berteman. Pemuda berbakat sepertimu. Betapa besarnya keberuntungan dalam hidup. Bos teknologi Mingzu. Dia juga orang yang berbakat. Ketika saatnya tiba, saya memperkenalkannya kepada Ketua Lin. Anda tahu itu, bos. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan di rumah hari ini. Jadi saya tinggal bersamanya lama. Semoga semua bos sebelumnya, karirnya berjalan lancar. Mereka semua bisa menghasilkan banyak uang. Hahaha. Aku mengantarmu ke depan pintu. Saya akan kembali dulu. Apa yang baru saja Anda katakan di hotel? Apakah itu masih dihitung? Apa yang Anda bicarakan? Menikah. Pernikahan seharusnya tidak seperti ini. Pernikahan tidak. Kami saling mengenal. Kemudian datanglah romansa. Penampilan setelah saling mengenal. Haruskah kita menikah lagi? Ayah. Anda tidak akan. Anda pasti baru saja menguping. Coba saya lihat. Ini kalian berdua. Pemuda itu terlalu pemalu. Mereka jelas saling menyukai. Mereka semua diam dan tidak mengatakannya. Ada apa? Kalian berdua. Kompetisi menyelam. Kalian berdua. Kompetisi menyelam. Su Chen. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Putri Zhang Ting. Aku diam-diam menyukaimu sejak kita masih di sekolah. Menghela nafas. Sebenarnya, saya juga menyukainya untuk waktu yang lama. Ayah. Kalian berbicara dulu. Saya akan masuk dulu. Lihat. Berapa umurmu sekarang? Masih pemalu. Xiao Su. Kamu memberitahu paman. Apakah Anda siap? Iya. Ayo pergi. Itu saja. Aku akan pergi bersamamu. Keluarga Anda harus melamar. Ayo pergi. Yo. Saudara Zhang. Apa yang membawa Anda ke sini? Ayo, duduk, duduk. Kakak ipar. Berhenti sibuk. Saya di sini hari ini. Ada peristiwa yang menggembirakan. Oh sayang, apa kabar baiknya? Kabar baik macam apa ini, Saudara Zhang? Bicaralah dan beritahu kami. Bahagia dan gembira. Itu benar. Putriku, Zhang Ting. Usia telah mencapai puncaknya. Saya di sini untuk mengusulkan. Oh wow, sangat bagus. Itu bagus. Jadi mari kita katakan seperti ini. Mulai sekarang, kita lebih dari sekadar tetangga. Dan mereka masih mertua. Itu hanyalah perayaan ganda. Oh wow, keluarga kami berbakat. Dia telah mengenal Zhang Ting sejak kecil. Keduanya juga rukun. Saya benar-benar harus membiarkan saudara laki saya pergi. Lihatlah baik-baik di cermin. Paman Zhang bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anda mulai meletakkannya di wajah Anda sendiri. Berlapis emas. Apakah menurut Anda Paman Zhang ada di sini di desa melaksanakan pekerjaan pengentasan kemiskinan keluarga Anda karena membeli rumah sangat berhutang? Aku menatapmu. Dia hanya ingin menyeret orang ke bawah bersamanya. Isi lubang di rumah Anda. Ibu, Anda tidak boleh tinggal di sini. Ini benar-benar memalukan. Anda pikir ini adalah beberapa kali pertama. Bukankah ada cukup banyak orang yang tersesat? Saudara Zhang, apa maksudmu? Su Chen saya. Apakah Anda akan menikahi putri Anda? Iya. Artinya 2 anak. Kami adalah orang tua. Tidak ada intervensi. Oh wow. Itu akan sangat bagus. Itu bagus. Mulai sekarang, saya perlu mengubah nada saya. Aku memanggilmu ayah mertua. Paman Zhang. Anda dapat kembali nanti. Bawa Zhang Ting dan bibinya. Ayo bangun dan makan malam. Baiklah. Namun, Anda harus mengubah nada Anda. Hahaha. Hanya dalam 1 bulan yang singkat, begitu banyak hal terjadi. Jangan terlalu sentimental. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya belum menyiapkannya. Pernikahan adalah masalah besar. Hanya berbicara tidak akan menyelesaikan sesuatu.
Pokoknya, Bos Lin masih membantu. Kita bisa memikirkannya. Kemana harus pergi untuk bulan madu? Anda melihatnya di ponsel Anda. Apakah ada berita? Lin Corporation merilis pengumuman baru. Membantu pasangan pengantin baru mengadakan pernikahan mereka. Siapa pendatang baru ini? Pernikahan yang begitu megah. Itu tidak jelas. Baru saja mendengarnya. Tuan Tua Lin. Pria itu menyelamatkan hidupnya. Saya benar-benar iri dengan tampilan yang begitu megah. Saya bahkan tidak berani membayangkannya. Betapa mewahnya pernikahan ini. Cahaya bulan putih. Saya juga minum teh sore. Kemana kita berencana untuk pergi selanjutnya? Cahaya bulan putih tercintaku. Kamu diam-diam menyukaiku begitu lama. Bahkan apa yang saya suka lakukan. Tidakkah Anda tahu?